selamat datang kembali calon-calon mahasiswa dan mahasiswi Unhar. Kali ini aku lagi di kos-kosannya Kak Selin Wijaya. Dan aku juga ditemani sama Zafira. Jadi kali ini Upin, Ipin, dan Kak Ros baru selesai berkeliling kota di downtown Boston. Kenalan dulu sama mereka berdua. Kamu kenalin diri kamu siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Zafira. Kalian bisa ngeliat akun aku atau di Instagram di Zafira Akila atau nanti bakal dimasukin sama Kansa di description box. Aku sekarang adalah mahasiswi di Harvard Graduate School of Education, ngambil jurusan Learning Design Innovation and Technology. Jadi aku satu fakultas sama Kansa. Yeay, salam kenal Kak Zafira. Hai, aku. Iya, kenalan. Perkenalkan dirimu. Nggak usah. Perkenalkan famous, bakatmu. udah famous. Oh, udah famous ya. Ya udah, oke, tip. Tip. Ayo. Hai semuanya teman-teman calon mahasiswa Universitas Harvard atau Unhar. Nama aku Selin, aku Kak Ros. Di sini karena aku yang paling tua di antara bocil-bocil ini dan udah punya anak juga satu. Aku sekarang lagi S2 di Harvard Medical School di programnya Global Health Delivery under Department of Global Health and Social Medicine. Dan sekarang ini kita sedang berada di kosan aku alias asramanya Harvard Medical School. Yeay! Jadi hari ini udah ada beberapa pertanyaan. Karena tadi pagi aku bikin Q&A box untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Selin, apa Zafira, atau kita bertiga in general. Terus ada, kalau aku lihat sih pertanyaannya mix ya, tata clustering. Yang pertama kategori personal, jadi pertanyaan-pertanyaan personal. Yang kedua tuh akademik. Jadi without further ado, let's subscribe first. Subscribe, like, komen dulu. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya dari Namira Sofi OA. Pertama deketnya kapan dan gimana? Kayak pacaran deh. Oke, this is interesting. I wanna answer this karena kalau sama Zafira sama Kasel tuh beda banget pertama kali kenalnya. Kalau sama Zafira itu pertama kali kenal dari grup Telegram. Jadi aku ngomong di grup calon yang pada daftar LPDP PTUD kayak memperkenalkan diri, halo perkenalkan saya Kansa Kalisha bla bla bla. Kemudian ada nih yang tring gitu private message aku namanya Zafira, and that's how we got to know each other. Terus habis itu deketnya gimana say? Kayak ya udah karena kita sama-sama satu departemen kan di HGSI di Harvard Graduate School of Education. Jadi banyak hal-hal teknis yang kita suka tektokan kayak kamu udah ini belum. Jadi itu becomes rutin ya tiap hari gitu, lumayan intens. Dan sampai akhirnya untuk proses pendaftaran LPDP juga dan hal-hal teknis dengan Unhar lah pokoknya banyak jadi itu. Terus kita sempat ketemu di Kokas. Jadi itu pertama kali ketemu, nih fotonya kering gitu. Itu ketemu di Kokas dan itu pertama kali ketemu dan langsung kayak kita sama-sama INFJ whatever gitu, kayak jadi klop banget. Jadi that's the story pertama kali ketemu sama Zafira. Dan kalau sama Kak Selin, aku pertama kali ketemu itu, aku pertama kali nge-WA dia, itu aku yang nge-WA dia. Itu kaku banget kayak kanebo kering. Ntar aku tunjukin sini chatnya. Aku kemarin tadi baru ngeliat pas awal Maret gitu loh Kak, aku chat kamu. Halo Kak, salam kenal, aku Kansa, juga calon mahasiswa Unhar. Kayak gitu beneran. Di awal aku ngomong gitu terus kamu kayak hihi lucu banget kamu Unhar, ngomong gitu kayak kaku banget kayak orang PDKT gitu. Harusnya gimana? Ya harusnya kayak iyo gitu lah. Terus ya udah kan kayak ya udah abis itu sama Kak Selin pun nggak terlalu intens, tapi karena aku sama Zafira tuh dulu banyak berguru ke ibunda Selin, jadi kita banyak latihan interview LPDP dan beasiswa gitu sama Kak Selin. Jadi deketnya gara-gara itu. I literally don't have any memory of that. Itu kayak Enggak, dulu aku tuh diminta Kansa buat nge-review esai kontribusi LPDP-nya dulu. Terus disitu kita call ya pertama kali kita call. Iya. Aku ingat Berarti banget kita tuh dikenalin sama Kansa ya berarti? Iya enggak? Aku sama Kansa tuh dikenalin sama Kansa bukan? bisa jadi tapi tidak ingat. Bisa jadi tapi tidak ingat.
Intinya Pokoknya sekarang aku udah deket dulu sama Zafira, tapi aku juga deket at the same time sama Kak Selin gitu, terus kayaknya zret gitu. tapi at the same time ketika aku daftar Kak Selin tuh Iya, gak ada memori. udah sering muncul di explore aku. Iya, kayaknya kalian juga udah Gara-gara Kak DM. Selin udah keterima kan, udah Ah. keterima LPDP, udah keterima di Harvard juga. Jadi kayak pas aku ngeliat Instagramnya Kak Selin, terus ngeliat Kak Selin daftar ke Harvard dengan posisi punya newborn, itu tuh aku kayak wah keren nih siapa Iya, gitu. iya, iya. Kayak kalian udah DM-an juga. Tapi aku gitu nggak sih. DM Kak Selin, Oh, cuma nggak kayak DM. menggemari Nice dari to jauh. know gitu. Iya. Kak Selin She's tuh amazing. Kak Selin tuh kayak terkenal banget. Jadi pokoknya kalau sama Kak Selin tuh emang aku sempet nge-call, aku sempet request call sama dia lewat WA, dan di situ Kak Selin bantuin aku nyusun esainya kayak dari Kak Selin bilang. Terus itu tuh posisinya aku ingat banget ya, jam 9 pagi Kak Selin kayak dia lagi jaga di klinik. Terus habis itu aku kayak pagi-pagi aku baru mau check in kantor, kan aku waktu masih WFH, aku masih baru mau check in kantor. Terus Kak Selin juga posisinya itu mepet-mepet banget ya waktunya, tapi dia ngeladenin. Terus habis itu bener-bener go through it banget gitu dari awal sampai habis, dan aku dengan seperti biasa kayak heboh banget gitu kan, kayak nggak jelas gitu di call. Terus Kak Selin kayak, oh kamu ini ya gitu-gitu. Terus aku kayak, oh kamu gini ya, kayak berkenalan aja gitu. Terus ya udah, terus akhirnya aku ketemu sama Kak Selin pertama kali di Jakarta. Tapi ketemu Kak Selin itu posisinya memang udah sering banget ngobrol kayak video call segala macam. Jadi pas ketemu di hotel di hotel tuh udah ini banget lah, udah PW banget, udah saling klop banget. Terus Kak Selin tuh juga udah suka muncul di mana-mana. Jadi aku inget banget ya, aku tuh tahu Kak Selin tuh pertama kali bukan karena ngajak kenalan, tapi teman aku kayak nge-share video YouTube-nya gitu ke aku, kayak yang LPDP itu, kayak kan karena aku sama teman aku masih pada mau belajar daftar LPDP, terus dikirimin videonya Kak Selin, terus masuk grup keluarga aku juga lagi ya. kayak Aduh, menyelundup. masalahnya masuk ke grup keluarganya bukan video YouTube, artikel. Lol, bener-bener udah next level artikel. Mari ya sudah baca. Oke, next question dari, ini kekencangan gak sih aku ngomong, takut ya sebelah. Enggak, udah Oke. biasa. Oke. HP kakak. Dari Nahda Kairunisa _ ini boleh dari Zafira dulu yang jawab. First impressions on each other. Tada, seru nih. My first impression on Kansa was I was actually relieved karena waktu itu tuh dalam posisi dimana aku tuh nyari roommate kan, terus lagi nyari temen yang bakal bareng juga ketika di Harvard gitu. Terus pas tahu kita umurnya deketan, terus pas tahu kayak we have many things in common, itu aku kayak wah kayaknya bisa nih roommate sama Kansa biar gak terlalu mahal tinggal sendiri di US. Jadi kayak first impression aku adalah my friend in the US itu adalah Kansa gitu. Terus my impression on Kak Selin, I thought she was really really kind. Karena waktu itu posisinya Kak Selin kan udah dapat LPDP duluan. Terus Kak Selin tuh ngebantu banyak banget dari kita yang waktu itu lagi daftar PTUD untuk kayak latihan interview, terus abis itu bantuin ngeliat esai juga. Jadi selain dari kita, ada salah satu teman kita yang seumuran yang keterima di Columbia, itu kalian bisa ngeliat videonya bareng Kak Selin juga yang latihan interview LPDP. So I genuinely thought it was so nice of you to do that. That was my first impression. Oke, Kak Selin. So sweet banget. Nggak bisa aku di sini. Salting guys, Selin Wijaya salting, itu Salting. thumbnailnya nanti. First impression kamu ke Zafira sama ke aku. First impressionnya Kansa. Kan aku tuh orangnya pendiam ya, terus kayak bener-bener kayak lempeng. Jadi kayak aku kalau ketemu orang yang bisa mengisi kekosongan itu tuh kayak suka gitu. Dia gampang buat teman sama dia karena ya gampang nggak sih? Soalnya dia yang ngomong. Kita nggak kayak kita dengerin aja. Monolog. Iya, jadi kayak tapi gak cuma karena cerewetnya aja, karena emang anaknya juga kayak seru dan kayak baik gitu loh. Jadi kayak dari awal aku udah ngerasa ya aku udah punya temen sama persis sih kayak Zafira, because mungkin menurutku kalau kita mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi for me this is the first time aku ke Amerika, ke US, kita akan berusaha mencari kira-kira di sana itu kita akan mencari familiarity di situ kan, dan lega banget gitu ketika nemu orang-orang yang either secara cultural, agama, atau bahkan kayak cara ngomong, selera humor aja hal kecil kayak gitu ternyata cocok gitu. Jadi akhirnya kenapa kita bikin grup WA bertiga. Kita awalnya mikir mau rooming bareng kan, kita cari tempat bareng. Iya.
Kayaknya sebelumnya deh. Oh, iya? Kayaknya sebelumnya karena Iya, LPDP udah. deh kayaknya. Iya, Ya udah udah lah. tahu deh. Misinformasi. But it did happen. We were gonna do that. Iya, kita hampir kayak gitu. Jadi, Sebelum negara api menyerang. dan juga Kansa ini dipanggilnya Alma senior ya. Karena emang ya udah sedekat itu sama aku sama Dio. ini anak, terus kata Dio ini anak bungsu. Jadi gitu. Kalau sama Zafira, my first impression was waktu itu pertama kenalan itu aku kan taunya kamu tuh kayak this big YouTuber yang aku base my YouTube itu on Zafira. Jadi ternyata YouTube itu nggak yang shallow kayak kayak gajilan receh gitu loh. Ada yang kayak ini apa konten yang benar-benar membantu. Jadi pas ketemu Zafira awalnya aku kayak agak nervous gitu jujur aja. Terus kayak ternyata dia ngomongnya, dia kan Zafira ini ngomongnya sangat tertata. Beda kalau Kansa ini kan bla bla. Zafira ini ngomongnya tuh tertata banget. Jadi kayak Gak ada mau filter. jadi kayak wow, ternyata gimana ya? Kayak gini, kita kalau kita ketemu idol or someone yang kita kayak udah tahu dari lama kan kadang kita ada perasaan kayak takut gitu kan. Ternyata kayak they're both of them are very nice and very kind people. Yeay! Dari aku dong. Ya, aku first impressionnya ke Zafira dulu ya pertama kali. Aku justru lucunya karena itu di momen aku lagi sibuk banget kerja dan nggak terlalu aktif YouTube gitu. Jadi aku tuh justru sebelum itu belum nge-stalk Zafira sama sekali. Dan aku baru inget di chat, coba ntar aku liat di WA. Aku baru inget pertama kali aku nama Zafira. Kamu nggak tahu channel YouTube-nya? Aku nggak tahu Zafira. Zafira iya. Pas itu aku lagi bener-bener agak ansos banget gitu loh, kayak lagi ngantor dan banyak gitu persiapan kan. Terus aku inget banget pertama kali chat Zafira di WA ya. Aku inget banget, aku bilang ke dia, kamu di IG nggak? Follow aku dong, so aku yang ngasih IG ku dia. Agak ini ya emang. Aku nggak tahu dia. Blar itu maksudku blar. Tapi kayak apa ada hebat kayak aku nggak tahu dia siapa gitu loh. Jadi maksudnya nggak tahu dia segede itu gitu. Jadi aku kayak follow aku dong di IG, aku bilang gitu ke dia. Terus dia bilang follow gitu. Terus aku lihat gitu. Karena aku di private ya pas itu. Jadi aku bilang ke dia, kamu aja follow aku gitu biar aku yang kayak accept gitu loh. Tapi setelah itu doesn't change the way I interact with her. Kayak masih sama aja persis gitu karena sebelumnya kita udah chat berapa hari gitu loh. Jadi nggak ngaruh sih menurut aku kayak if anything my admiration ke dia aja kayak bertambah. Cuma sebelum itu pun juga kayak aku udah tahu nih orang baik, accomplished of course gitu kan dan lain-lain. Jadi aku pas ketemu dia aku juga relief banget, especially pas dia sama jurusan, sama departemen, terus sama-sama berhijab dan my mom pun juga kayak relief banget kayak kalau aku bisa punya teman yang mirip-mirip lah dan yang sefrekuensi gitu kalau sama Zafira. Maka Selin, first impression aku nah kalau sama Selin aku udah tahunya dia dari YouTube gitu. Cuma kalau dari YouTube tuh aku kan suka sotoy. Jadi aku kayak ngeliatnya udah kayaknya si Bobonya introvert kayak gitu, Bobonya pendiam gitu. Jadi pas aku ngobrol pun juga maksudnya kayak ya udah kayak aku emang naturally lebih suka ngobrol. Jadi emang jadi aku kayak udah gitu. Terus ya justru teman-teman terdekat aku banget di sekitar aku tuh kebanyakan justru introvert banget. Dan introvertnya bukan introvert aja, introvert banget. Dan aku juga seneng gitu ada ininya dia gitu, energinya calmnya dia karena aku terlalu chaotic energy. Jadi ada calm energy tuh it really helps grounds me banget gitu, kayak megangin aku banget gitu. Jadi Kak Selin tuh kalau Kak Selin tuh impressionnya bener-bener ya terlebih dari admiration aku ke dia. Aku lebih juga sangat grateful kayak wow ternyata udah kayak sesibuk itu. Maksudnya dia kan pas itu Alma masih kecil banget ya. Sekarang masih kecil sih. Cuma kayak dia kan Alma masih lebih kecil gitu. Tapi dia masih kayak ngeluangin waktu ke aku yang sama sekali kayak sebelumnya nggak kenal, bukan adik kelasnya dan kayak dari beda banget lah, kotanya beda, alma mater beda, segala macam beda, tapi willing to help and it says a lot about her. Jadi that's my first impression. Oh my god. That's a lot. Itu satu pertanyaan. Dua dong. Ini singkat aja. Apa yang buat kalian connected? Mungkin dalam satu sentence. Yang bikin kita connected. Nationality itu objectively for sure. Kalau menurutku kalian itu very real people, not fake. Genuine, authentic. Ya itu. So kalau aku berteman sama orang, aku harus cari orang yang
kayak gitu. So, Hmm. I think kita bertiga tuh setipe gitu loh, in the way that kita tuh nggak yang kayak harus fake atau jaim banget, tau gak sih? Even on social media, Iya, apa adanya, lebih apa adanya. Ada apanya? Ada apa? Serem banget Ada apanya? gitu. So ya itu sih. Iya kalau sih. menurutku. Oh iya sih bener sih. Aku juga dulu paling seneng soalnya kalau ngeliat captionnya Zafira tuh gara-gara aku juga suka baca caption Zafira tuh real banget gitu loh, kayak she doesn't just talk about her successes tapi kayak her failures juga, dan kayak ya. Next, siapa paling dari Gabriel Nazario. Siapa paling tua di antara kalian dan siapa paling mager kalau diajak jalan? Siapa yang paling tua? Bunda Maria Selina Wijaya. Tapi nggak tua-tua But it's banget, not that guys. far. Iya, Kayak, it's not that menurut far. aku kalau misalnya tadi aku dikasih kesempatan satu kata lagi, satu yang bakal aku bilang adalah usia kita. Karena walaupun it's just a number, tapi what you experience in specific ages, menurut aku True. juga akan True. form a different type of Okay. friendship gitu. That's a really good way. Then our ages are not that far apart. Okay, that's really good. Yeah, that's really good. And I would say not just age, tapi our level of maturity itu kayak mirip banget Iya, juga nggak sih? Kayak bener. menurut aku itu juga bener. Kita kayak balik lagi ke question sebelumnya, tapi bener aku yang baru kepikiran gitu. Soalnya ya benar kata Zafira, kayak kita tuh beda-beda banget gitu. Maksudnya beda-beda dalam arti pengalaman hidup ya. Zafira nikah di umur 20 gitu, kayak dia sudah membangun keluarga. Kak Selin pun juga banyak aksel, kamu kan cepet lulus. Terus habis itu kamu juga udah punya anaknya ini, dan aku pun meskipun belum keluarga juga pengalaman aku ya lumayan lah. Pengalaman aku adalah yang aku laluin juga di hidup aku yang bikin kayak ya harus lebih dewasa lagi, dan menurut aku tingkat kedewasaan kita lumayan mirip. I wouldn't say on the same level tapi lumayan mirip. Jadi Siapa yang paling mager kalau diajak jalan? jawabannya adalah kamu coba. Should we vote on 3? Okay, which Kansa, you think Kansa? I think it's sweet. I think it's sweet. Ya udah foto ya, 1. 1, 2, 3. Loh, oh iya. Masa sih? I feel like I never initiated. Kayak bedanya Kansa, at least ya kalau yang aku perhatiin tuh kalau misalnya kita ngelihat grup chat yang ngajak jalan tuh nggak pernah aku. Tapi kamu nggak pernah nolak. Iya, aku Bukan nggak mager, pernah. ini kan yang paling mager kalau diajak jalan. Iya, jadi it doesn't siapa yang sering ada jalan, tapi tapi mager. mager kayak ada jalan. Aku Gak sih kayak iya. udah dulu. Kalau kayak gitu, I would say both of you equal. Oke. Karena kayak beberapa kali kita bikin agenda, kayak malam sebelumnya kita udah setuju jam segini, besokannya di hari yang sama, boleh nggak jadinya jam segini Iya, aja. oke. Itu dalam kondisi aku udah siap. Iya. Iya, dia tuh Iya. bener-bener, dia tuh miss hebat deh pokoknya, dia kayak selalu Terus siap. sama kayak It's ya the udah. it's the Japanese. in Iya, her. iya, it's a Japanese We are in her, it's Indonesians. Indonesians. We're so laid back. Kalau aku tuh, iya aku tuh males bergerak-gerak kiri kanannya itu loh. Jadi kayak suka ini aja. Oke, another personal question. Aha. Pertanyaannya dari Anona Muricata. Makanan yang paling dikangenin, Zaf? Ayam pop. Terong penyet. Ayam geprek. Pokoknya semua yang ada sambel-sambelnya itu aku Gila sih anak ini. tuh Sama bebek sinjai. Enak Oh banget. wow, kalau aku ayam geprek, Bebek sambal sinjai. penyet. Bebek sinjai. Ntar aku bawain Antar ya. ke sini Aku pengen banget. Aku bawain ya pas kirim pulang. frozen ke Aku sini. kangen banget boba, soalnya boba di sini tuh aku udah pernah nyobain nggak seenak di Indo. Aku tuh dulu suka Mungkin banget. gulanya kurang banyak kali. Iya mungkin. Pokoknya segala makanan Oh, Indo, diabetes. nasi gila segala macam tuh aku kangen sekangen-kangennya. Sampai kemarin aku bikin mie nyemek. Oke, nggak penting. Pedes ya, intinya pedes. Iya intinya pedas. Aku sampai bawa 2 sambal botol ABC dan 3 botol burudi abis dalam 2 bulan pertama. Dan sekarang udah ABC bisa- Bu Rudi. Oh ya, Tolong. hit me up ya. Oke deh. Oke, ini pertanyaannya gak lucu banget dari Namira Sofi 08. Kak Ros beneran galak? Yang jawab harus Zafira. Galak gak sih menurut Zafira? Kak Ros? Menurut aku, Kaselin itu bukan galak, tapi ya kalau menurut aku, can I say it in English? Yeah, sure. Bilingual. It's I bilingual. think she doesn't have patience for flattery and for sugar-coated personality Okay. or words. And that's one thing that I
like genuinely respect in anyone. Oke, Menurut aku itu nggak galak. Menurut aku it's just it's boundary. it's setting boundary Yeah. and wanting to surround yourself with people who are authentic. Bener gak? Mikir. Oke. Itu pertama kali sih aku dengar orang nyebut aku kayak gitu. But it's a nice feeling. Oh. Thank you. Kalau menurut aku Kak Ros BTW, for your information FYI ya, kenapa dipanggil Kak Ros? Karena kan kita sama INFJ itu sama kayak Haksi, pokoknya kayak mirip banget in some ways ya, kayak mirip banget. Jadi suka kayak nyebut diri, aku suka nyebut kita kayak Upin Ipin sama Kak Ros gitu, karena she's older by age. And they are like very small. Coba lihat foto kita bertiga without shoes on, because they both wear. Dia pakai boots yang kayak segini, dia pakai sepatu segini gitu. Terus aku segini pakai sandal. Jadi kenapa kita sama? Iya, kalau Kak Ros sih menurut aku nggak galak ya guys. Cuma Kak Selin itu kalau bad mood jutek. Dia nggak galak. Kalau galak tuh galakan aku. Galakan Zafira. Galakan aku sama Zafira. Jujur ya, kalau aku lihat sih kayaknya kalau dalam situasi galak, aku sama Zafira tuh lebih galak. Aku nggak tahu sama Zafira. Aku nggak tahu aku sama Zafira lebih. Apa ya? Dia lebih tek 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 gitu. Iya. Kalau aku tuh kayak. I would fight. Tapi kalau aku tuh beda mungkin. Tapi intinya kalau Zafira tuh kayak lebih kayak ya dia tuh I'm standing up for justice. Iya. she does. Pokoknya intinya menurut aku Zafira tuh bisa all the time bisa gitu. Kalau aku tuh kayak selektif banget gitu. Kayak aku tuh nggak terlalu annoyed gitu loh. Maksudnya nggak terlalu gampang irritated, tapi aku bisa meledak banget gitu. Jadi sekalinya ngelabrak orang tuh kayak wah gitu kayak. Tapi ini nggak dikat. Kalau itu harus dimasukin Aku jadi teaser di awal pas kamu kira wah gitu. Ajak berantem beneran. Hati-hati orang itu harus jadi teaser di awal sebelum kamu intro. Ada satu klip di mana kamu kayak wah. Jadi menurut aku Kak Ros gak galak guys. Dia baik sekali, dia baik hati dan sering menabung. Tapi dia kalau lagi bad mood jutek. Oke. Satu lagi pertanyaan ini ya, pertanyaan yang personal. Satu lagi pertanyaannya dari FHM Fahim. Kapan nikah dirimu? Nggak kaleng-kaleng pertanyaannya guys. Ntar. Kapan nikah dirimu? Kapan nikah? Sudah. Kapan nikah ya? Tolong ngaca ya. Aku kemarin nikah tahun 2020. Kalau Kak Oke. Selin, Tahun 2019. kalau Kansa Insya Allah 2000 pip masih rahasia Allah yang saya sendiri juga tidak tahu. tapi ada rencana nikah nggak dalam waktu dekat? Ada rencana nikah sih pasti ya. I always imagine myself, kayak punya keluarga gede, terus kayak By when? I don't know. Mungkin habis I don't know. I don't want to jinx it. Tapi kayak aku tuh bukan terpatok sama umur sih. Aku rasa juga Zafira sama Kak Selin tuh gak terpatok sama umur. Itu yang aku belajar dari mereka. Karena kan mereka udah nikah duluan dan mereka sama-sama mirip lah gitu. Kayak suami itu sama-sama suportif banget. Dan aku tuh ngerasa nikah itu nggak usah terpressure dengan umur gitu, tapi bukan terpressure, tapi patokannya kalau sudah menemukan seseorang yang bisa support you as a person for your to commit for each other's growth. Dan itu yang aku nggak rush sih, kayak ya udah nikmatin aja prosesnya gitu. Yang minat DM. Tapi nggak cuman ketemu sama orangnya aja loh ya, tapi making sure kamu pribadi udah siap atau Itu- belum, itu iya. bukan kayak masalah umur. I would Betul. say kayak Zafira here, Hmm. she got married very young and Yeah. it's her own decision. Yeah. Jadi itu bukan masalah umur atau teman-teman di sekitarmu udah pada nikah, bukan, tapi your level of emotional maturity. Karena menikah itu benar-benar lebih ke ngambil tanggung jawab baru. Betul. Kayak pekerjaan baru kan kamu, tapi ini pekerjaan 24/7 gitu loh. Jadi kayak kamu harus siap secara emotionally dan secara semuanya lah untuk itu. Iya benar banget sih. Kalau menurut aku juga masih banyak belajar dari Kak Selin sama Zafira. Dan karena menikah tuh butuh preparation diri juga yang sangat matang, emotionally, religion juga, dan segala macem lah, ilmunya banyak lah. Jadi itu sesuatu yang aku kayak strive for dikit-dikit aja gitu loh. Maksudnya kayak karena you can never be like kayak bangun tidur kayak okay, I know that by today I'm gonna be ready to get married. Like it's a constant journey, I guess. But you I know? also think yes, there needs to be a certain level of readiness.
but at the same time you will never be truly 100% yeah, that's what ready I'm for saying. anything. Yeah. Okay, as much as you can. Yeah. Will you be 100% sure about it? Yeah. To me anyway, I think there's always that 10% where you're constantly doubting your decision. But that's why marriage itself buat aku adalah ibadah yang luar biasa gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan juga. That's a really good way to answer it. Setuju Bunda? Setuju. Jadi jawabannya adalah masih tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Yang penting teman-teman yang nonton pun juga semoga bisa terinspirasi ya dari ceritanya Kak Selin sama Zafira, bahwa nikah itu nggak, karena memang mereka berdua tuh emang beneran goals gitu loh. Suami-suaminya tuh aku tahu gitu. Aku udah pernah ketemu Kak Syafiq, aku udah pernah ketemu Kak Dio juga, dan mereka tuh memang ya alhamdulillahnya udah di Kokas. Oh lah. Iya, dan maksudnya yang aku juga dengar dari mereka selama ini juga mereka tuh sama-sama saling support banget ke Kak Selin sama Zafira. Jadi menurut aku teman-teman juga harus bisa memiliki cita-cita pribadi dulu. Jadi nikah itu jangan untuk alasan-alasan yang apa ya, pelarian atau alasan-alasan untuk karena cuma kepengen doang lihat orang-orang lain gitu. Tapi kamu juga harus punya goals sendiri dulu supaya nanti kamu bisa attract orang yang juga bisa membantu kamu, ya kan? Kayak mereka-mereka ini. Oke. So, Dan itulah part 1 gitu. Dan itulah part 1 dari Q&A ini. Seru banget sesinya ngomongin tentang hal-hal personal ya, sisi lain dari Kak Selin dan Zafira. Tungguin video selanjutnya part 2 karena kita akan ngomongin tentang Unhar nih guys. Oke, itu aja dari aku. Ada penutup? Jangan lupa like, subscribe, Dan nyalain notification bell-nya. Oke, see you next time.